itu Tuhan itu sendiri, tapi kita tidak boleh mengaku sebagai Tuhan. Seperti halnya di Kristen, itu ada namanya Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu. Jadi kalau ada orang Muslim yang masih berdebat, memusuhi manusia lain karena beda aliran, itu dia belum marifat kepada Tuhannya. Bang, Anda Muslim? Ya. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Nama Anda ini menarik nih, jaga NKRI. Bukan bubarkan NKRI. Seperti saudara-saudara Anda yang menginginkan ditegakkannya syariat Islam. Gimana? Silakan. Jadi gini Bang, kita Ya. kini membahas hakikat ya, sama marifat ya. Jadi bagiku gitu, agama itu rancangan dari Tuhan gitu. Nah, kita ini bersaksi, nah yang bernapas, yang melihat itu Tuhan itu sendiri, tapi kita tidak boleh mengaku sebagai Tuhan. Seperti halnya di Kristen, itu ada namanya Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu. Jadi kalau ada orang Muslim yang masih berdebat, memusuhi manusia lain karena beda aliran, itu dia belum marifat kepada Tuhannya. Baik, saya akan tampilkan sebuah hadis ya. Memusuhi manusia lain belum makrifat. Nanti Anda kalau saya tunjukin omongan dari Rasul bagaimana? Sorry nih ya. Mana? Kalau hadis itu kita kurang percaya ya. Maksudnya hadis itu ada yang karangan gitu. Bahwa Rasulullah sendiri pun tidak pernah menyampaikan itu, tapi itu dikarang gitu oleh muridnya gitu. Waduh, berarti Anda juga tidak meyakini hadis nih berarti. Tidak. Oke, kalau tidak meyakini hadis ya berarti saya tidak jadi ini menunjukkan. Karena di dalam hadis dikatakan Muhammad berkata, aku diutus untuk memerangi manusia. Manusia seperti apa dulu, Dis? Baik, saya tampilkan ya. Ya. Bentar ya. Saya balikkan ya kamera saya. Oke. Kelihatan ya? Ini hadisnya. Ini isinya terjemahannya. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya ya. Dari Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Jadi barang siapa kalau berjumpa dengan Muhammad tidak mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah ini, maka harta dan darahnya tidak aman dari Rasul. Menurut hadis ini. Ya, grade-nya sahih. Begitu. Betul? Jadi gini. Gimana? Nah, yang dimaksud tiada Tuhan kecuali Allah. Nah, itu jika seseorang misalkan menuhankan uang, pertama, dan kedua menuhankan seseorang. Itu maksudnya. Iya, berarti Anda setuju Muhammad akan memerangi siapapun yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat itu? Syahadat itu bukan diucapkan, tapi disaksikan gitu. Kita ini bernapas, kita ini melihat, berarti kita dapat sifatnya Allah ada di diri kita gitu. Kalau kalian bilangnya Allah kan. Iya, berarti barang siapa yang tidak menyaksikan itu, dia darah dan hartanya tidak aman dari Muhammad, betul? Ya, kita jangan bawa-bawa Nabi Muhammad dulu lah. Itu yang susah.
Loh, itu tadi katanya bahwasanya barang siapa yang masih membenci agama lain, barang siapa yang membenci umat lain, dikatakan bahwasanya orang-orang tersebut belum mengerti makrifat, betul? Lanjut. Nah, sementara di dalam hadis tadi saya tunjukkan Muhammad sendiri yang berkata, aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat. Ketika mereka mengucapkan tersebut, maka tanganku terhalang dari menumpahkan darah mereka dan merampas harta mereka. Jadi gini, Dis. Jadi seseorang itu ada yang menuhankan uang, menuhankan wanita, sama menuhankan harta dia, gitu, jabatan dia. Paham gak sih, Dis? Nampaknya kita ngobrolnya tidak sambung ini, Bang. Ngomong-ngomong, sudah lebaran belum, Bang? Sudah lebaran? Belum. Oh, pantesan itu akibat lapar. Tadi pagi sahur? Waduh, kamu, Dis, yang gak nyambung. Itu hadis, itu bukan Nabi yang bilang. Oke lah, baiklah Bang, kita turunkan dulu ya. Bukan itu loh. Tadi kan Anda mengatakan, jikalau ada seorang muslim, dia tidak menghargai agama lain, dia masih memaksakan keyakinannya, berarti tidak mengerti makrifat. Kan itu statement Anda. Makanya statement Anda itu saya akan lawankan dengan hadis yang mengatakan tadi Muhammad diutus untuk memerangi manusia sampai mengucapkan kalimat syahadat. Barang siapa yang mengucap kalimat syahadat, maka tangan Muhammad itu tidak akan menumpahkan darah mereka ataupun merampas harta mereka. Ini ucapan Muhammad ya, saya balikkan kamera saya. Saya nggak mengada-ngada ya teman-teman ya. Jadi yang muslim-muslim, tolong kalian kalau misalnya saya ngomong itu, diperiksa dulu kebenarannya. Lihat ya, nih. Ini hadisnya jelas ini Arabnya. Bab aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan la ilaha illallah. Sampai mengucapkan syahadat. Nih ya. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Ya, jelas ya. Jadi saya nggak mengada-ngada ini ya. Seperti itu. Makanya dua orang tadi itu mengatakan bahwa mereka tidak percaya akan hadis-hadis tersebut. Menurut mereka, bukan menurut saya, nanti dibilang saya lagi. Menurut mereka hadis-hadis tersebut sebaiknya dibuang ke tong sampah dan dibakar. Bukan saya yang ngomong. Ya. Kalau misalnya kita ngomongin Islam, tidak ada orang Islamnya, nanti kita sama seperti Abdul Somad. Ya, ngomongin Kristen tapi orang Kristennya tidak ada di situ. Muslim yang nanya, Islam yang jawab, Kristen yang jadi pokok bahasannya. Kan tidak fair, ya kan? Nggak fair. Contoh, ini saya lagi mengajar, saya Kristen. Ada orang Kristen nanya tentang Islam. Nggak ada orang Islamnya di situ. Nah, jadi kan subjektif. Seperti itu. Makanya muslimnya langsung ke sini biar lebih afdol.